Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Asto, dan saya dari kelas AKP Doce. Dan kali ini, kita akan membahas tentang pengantar ekonomi makro. Ekonomi makro ini berfokus kepada beberapa bagian ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Begitu. Dan kita lanjut. Di sini ada beberapa pembahasan. eh, ada tiga masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, problem pertama atau masalah pertama, yaitu apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Jadi, ketika kita ingin memulai sesuatu, misal di dalam dunia bisnis begitu, kita harus mengetahui apa sih yang perlu kita ketahui dan berapa jumlah dan apa sih yang perlu kita jual, apa sih yang kita perlu produksi begitu. Kita ingin menjual sesuatu, kita harus mengetahui terlebih dahulu produk barang-barang apa yang harus kita produksi begitu. Barang-barang apa yang harus kita jual begitu. Dan targetnya ke siapa dan jumlahnya berapa begitu. Begitu. Lanjut masalah kedua, yaitu problem kedua, yaitu bagaimana sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Jadi ketika semisal kita memiliki beberapa sumber-sumber daya, sumber-sumber ekonomi yang tersedia, setelah itu kita ingin mempergunakannya sebaik mungkin gitu. Jadi hal apa yang kita miliki, kita usahakan untuk barang tersebutlah yang kita produksi begitu. Jadi ketika kita sudah memiliki bahan-bahan, maka kemungkinan kita bakalan mudah untuk mendapatkan atau memproduksi barang-barang selanjutnya begitu. Dan untuk problem ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan. Hmm, oke. Ketika kita sudah memproduksi sebuah barang atau memproduksi sebuah produk begitu, kita harus mengetahui untuk siapa sih barang ini. Misal kita membuat produk pupuk organik begitu, dan target pasarnya itu kepada siapa gitu. Jadi ketika kita membuat pupuk, kita harus menjualnya kepada, ya, pada petani, kepada para petani. Kan tidak mungkin begitu kalau kita memproduksi em, pupuk organik, namun kita jualnya kepada tukang bangunan begitu, kan tidak nyambung. Jadi kalau kita sudah memproduksi barang atau ingin memproduksi barang, kepada siapa sih kita harus menjualnya begitu, untuk siapa barang tersebut, itu kan. Setelah itu bagaimana barang tersebut dibagikan. Ketika kita sudah memproduksi, kita sudah membuat, maka kita eh, menjualnya bisa lewat online maupun offline. Offline di pasar bisa, di warung bisa begitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini memang nggak bisa diturun kayaknya kameranya. Oke, masalah dalam ekonomi makro. Masalah tersebut. Oke. Yang pertama yaitu masalah stabilisasi. Masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan ini masalah pertumbuhan, masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, aktivitas produksi, dan investasi begitu. Ketika dalam sebuah ekonomi, dalam perekonomian, banyak masalah-masalah yang akan datang, seperti inflasi. Inflasi ini dalam pernah terjadi di Indonesia pada periode presiden tertentu, yang pada zaman itu kisaran inflasinya sebesar kisaran 600% begitu. Jadi keperluan kurang dan jumlah uang itu banyak. Jadi jumlah uangnya ini banyak, namun barang yang diperlukan itu sedikit begitu. Jadi semisal kita memiliki uang banyak,
orang-orang memiliki uang banyak, namun barangnya tidak tersedia begitu. Nah, di selanjutnya itu pertumbuhan penduduk. Jadi ketika sudah lama-lama, kemungkinan ya manusia atau penduduk akan lebih banyak begitu. Ketika pertumbuhan penduduk semakin meningkat atau masyarakat semakin banyak, jadi eh, barang-barang yang diperlukan itu seharusnya semakin kita produksi agar lebih banyak. Jadi ketika pertumbuhan penduduk itu sudah meningkat, maka untuk menstabilkannya, kita bisa meningkatkan produk kita. Jadi ketika permintaan semakin banyak, maka jumlah produk kita harus juga semakin banyak begitu agar seimbang dalam bisnis kita begitu. Lanjut, perekonomian nasional. Yang pertama yaitu pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan neraca pembayaran. Tuh. Nah, perekonomian nasional ini ialah sistem ekonomi yang mencakup seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Perekonomian nasional melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri, dan lain-lain. Itu. Hmm. Nah, slide ini diagram ini menggambarkan hubungan antara rumah tangga, produsen, pasar faktor produksi, dan pasar barang hasil produksi dalam perekonomian nasional. Jadi, rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi yang menyediakan tenaga kerja, lahan, dan modal kepada produsen. Sementara produsen menghasilkan barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut. Hubungan ini mencerminkan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi. Tuh, lanjut ke slide selanjutnya yaitu 5 pelaku makro. Nah, pelaku makro atau pelaku dalam perekonomian. Dalam perekonomian ya kita tahu, sudah pasti tahu. eh, Dalam perekonomian ya ada banyak sangkut paut. Yang pertama yaitu bisa di rumah tangga. Dalam rumah rumah tangga juga sudah pasti ada kegiatan perekonomian. Dan begitu juga dalam produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain. Gitu. Lanjut, rumah tangga. Nah, ini ialah pelaku makro juga yang tadi kita bahas. Penerima penghasilan dari produsen sebagai upah, dividen menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabungkan, membayar pajak kepada pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat rumah tangga. Ya. Lanjut, ini produsen mempro, eh, nah, dalam produsen atau produksi ini mm, menggunakan beberapa eh, tidak memiliki beberapa aktivitas begitu. Yang pertama memproduksi dan menjual barang dan jasa. Jadi ketika produsen itu sudah pasti mereka atau produksi membuat atau memproduksi produksi barang. Setelah diproduksi maka mereka akan menjual barang tersebut, barang mau antara barang maupun jasa begitu. Setelah itu menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, memerlukan tenaga kerja gitu. Ketika sebuah perusahaan atau produsen sudah pasti memerlukan tenaga kerja agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan tersebut atau bisa produk mereka bisa berjalan dengan lancar produksinya gitu. Ini pemerintah yaitu kegiatannya bisa menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, menjual surat-surat berharga gitu. Itu kegiatan pemerintah ya. Ini menarik pajak.
itu sudah pasti kita lakukan. Kita ketika umur sekarang kita sebagai masyarakat sudah pasti membayar pajak dan pemerintah menarik pajak tersebut gitu. Dan selanjutnya yaitu lembaga keuangan menerima simpan tabungan deposito dari RT, menyediakan kredit, menyediakan uang. Nah, itu kegiatan-kegiatan bagi lembaga keuangan. Jadi kayak bank atau lain-lain itu semisal lembaga keuangan ini melakukan kegiatan-kegiatan yaitu menyediakan kredit, menyediakan uang, menerima simpanan simpanan tabungan atau deposito dari RT begitu. Satu ini negara lain. Nah, kegiatan bagi negara lain ke negara kita bisa dengan membeli barang-barang impor. Tidak, kita ke negara lain begitu. Kita membeli barang-barang impor kepada negara-negara lain dan kedua yaitu menjual barang-barang ekspor atau ekspor. Jadi ketika kita sudah memproduksi barang di negara kita di Indonesia ini, kita bisa mengekspornya atau menjualnya ke negara lain gitu. Dan ketiga yaitu menyediakan kredit atau pinjaman. Ini biasanya dilakukan oleh negara lain kepada negara kita. Gitu. Semisal pada contoh eh, pada kegiatan pada tahun kemarin, ini isu ya sekedar isu. Katanya ini negara kita meminjam uang ke negara negara lain begitu untuk eh, pembangkitan atau kegiatan-kegiatan yang ada di negara kita begitu. Itu saya kurang tahu. Itulah intinya kalau tidak salah begitu isunya begitu ya. Kalau saya salah bicara atau salah bahas, dan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu empat pasar. Nah, dalam pasar ini banyak kegiatan-kegiatan seperti terbagi begitu. Jadi pasar ini terbagi seperti pasar barang. Jadi dalam pasar barang ini eh, berlaku transaksi-transaksi dengan barang-barang gitu. Ada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri gitu. Nah, selanjutnya yaitu pasar luar negeri. Pasar luar negeri, hmm, pasar luar negeri, yaitu bagian dari perekonomian juga yang mencakup aktivitas perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang serta jasa atau antara suatu negara lah dengan negara lain, misal negara kita dengan negara luar begitu. Dan pasar luar negeri dalam pembahasan kita ini neraca perdagangan yaitu kegiatan antara ekspor dan impor gitu dan dasar penukaran luar negeri, harga rata-rata ekspor atau harga rata-rata impor dan cadangan devisa gitu. Nah, ini yaitu pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional ini, yang pertama jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya dalam satu tahun. Satu periodenya itu satu tahun biasanya sih. Nah, itu yaitu salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan pengembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu gitu. Nah, yang ketiga yaitu indikator arah, tujuan dan struktur perekonomian suatu negara. Keempat yaitu produk domestik bruto (PDB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode. Tuh. Nah, ini slide tentang pendapatan nasional juga yaitu ada tiga. Nah, ada tiga pendekatan. Pertama, pendekatan produksi, yaitu pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.
atau expenditure cross kan, cross. Nggak kelihatan soalnya di ini di slide-nya. Nah, ini slide selanjutnya yaitu pendekatan produksi. Ada 9 lapangan usaha atau sektor, yaitu di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua yaitu pertambangan dan penggalian, yaitu ketiga industri pengolahan listrik, yang keempat listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima konstruksi, dan keenam perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Jadi setiap sektor-sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. Jadi ini lapangan usaha atau lapangan pekerjaan, kita ambil salah satunya di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Jadi ketika hal ini ialah lapangan-lapangan pekerjaan gitu, kayak pertanian gitu kan. Itu kan sebuah pekerjaan gitu. Jadi dalam bidang pertanian itu masih ada subsektor atau sub usaha begitu. Nah, lanjut yaitu pendekatan-pendekatan. Jadi hmm, yang pertama yaitu peningkatan pendapatan, yaitu merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Hmm, ini betul ya. Oh, iya. Lanjut yaitu balas jasa faktor produksi. Yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung di lainnya. Tuh. Dan dalam revisi ini, PDB mencakup juga PDB PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung atau neto, tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Dan ini pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, nirlaba. Yang kedua yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat, perubahan inventory. Dan yang kelima, ekspor neto. Ekspor neto yaitu merupakan ekspor yang dikurangi impor. Begitulah. Masih lumayan ya, masih ada beberapa slide. Ini agak saya percepat ya. Nah, ini pendekatan pengeluaran sama kayak tadi, jadi eh, agak disesuaikan. Pertama yaitu ada sektor rumah tangga atau consumption expenditure. Yang kedua yaitu sektor perusahaan swasta, itu investment. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah atau government expenditure. Yang keempat yaitu sektor perdagangan luar negeri atau ekspor neto. Ini rumus-rumusnya. Dan Y sama dengan C dan plus I plus Y dan plus X M. Ini untuk ini. Gitu, itu indikator ekonomi turunan PDB. Hmm, masih ada beberapa slide, jadi agak saya cepatkan ini ya. Soalnya saya khawatir ini nggak bisa diupload, soalnya ada beberapa masalah. Jadi saya respect. Jadi rekan-rekan sekalian, ya ini em, indikator ekonomi turunan PDB. PDB ini produk domestik bruto, ya teman-teman ya. Oh, di indikator ekonomi turunan PDB ini ialah berbagai ukuran yang membantu memahami lebih dalam kondisi ekonomi suatu negara.
Ini beberapa yaitu produk nasional bruto atau yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun gitu. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Yang selanjutnya yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat yaitu angka-angka per kapita, ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, selanjutnya slide tentang manfaat penghitungan pendapatan nasional. Nah, ketika kita sudah menghitung pendapatan nasional, ada beberapa manfaatnya yaitu yang pertama mengetahui struktur ekonomi di tingkat nasional, ya. Dan selanjutnya yaitu mengetahui perkembangan ekonomi. Jadi ketika eh, pihak negara atau pemerintah sudah menghitung pendapatan nasional, maka mereka sudah mengetahui tentang perkembangan ekonomi. Jadi tahun sebelumnya itu ekonominya seperti apa. Nah, untuk tahun sekarang itu seperti apa dan tahun ke depan mereka bisa mengetahui perkembangannya apakah bisa menaik atau turun begitu. Yaitu yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antara wilayah, negara, dan daerah. Jadi setiap wilayah di dalam negara tersebut mereka sudah mengetahui perekonomiannya apakah tinggi atau rendah di setiap wilayah atau daerah tersebut. Dan yang keempat yaitu dasar pengambilan kebijakan. Jadi ketika mereka sudah mengetahui tentang informasi-informasi tentang pendapatan nasional atau perekonomian, jadi pemerintah dapat mengambil keputusan atau kebijakan apakah misal yang biasanya terjadi yaitu ketika di bulan Ramadan biasanya bulan Ramadan atau pada tahun-tahun sebelumnya yaitu ada eh, barang-barang pakan atau sembako itu biasanya naik begitu kan. Nah, itu dikarenakan mereka sudah menghitung tentang pendapatan nasional. Jadi untuk kenapa itu bisa terjadi? Biasanya itu untuk penyeimbangan perekonomian-perekonomian yang ada di Indonesia. Begitu. Lanjut. Ini pendapatan domestik atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan miliar rupiah 2004 sampai 2011. Ini data karena nggak jelas ya, kurang jelas seperti ini kan. Nah, selanjutnya yaitu ini terakhir, alhamdulillah ini terakhir ya, yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro. Nah, dalam kebijakan ekonomi makro ketika sudah mengambil keputusan dan membuat kebijakan, mereka ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan nasional real yang tinggi. Jadi terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Selanjutnya yaitu tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Jadi ketika kebijakan sudah diambil atau beberapa hal sudah dilakukan, jadi kesempatan kerja itu sangat tinggi begitu. Jadi karena sudah melakukan beberapa kebijakan dan sudah membuat beberapa kebijakan dan sudah ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi, kesempatan kerja atau peluang kerja itu lumayan meningkat dan tingkat pengangguran otomatis bakalan menurun atau rendah gitu. Selanjutnya yaitu kondisi perekonomian yang stabil, yaitu inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Nah, ketika perekonomian stabil, jadi jumlah barang itu ada dan jumlah uang juga ada. Jadi tidak turun naik atau tidak eh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu jumlah uang banyak namun jumlah barang itu sedikit. Nah, itu namanya inflasi ya teman-teman ya. Nah, lanjut peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, kapasitas sumber dayanya. Lanjut, distribusi pendapatan yang merata, keadilan, dan mengurangi pemborosan. Karena sudah merata. Nah, ini selanjutnya neraca pembayaran yang berimbang. Begitu. Nah, jadi
semua kebijakan dari pemerintah atau semua hal-hal yang sudah dilakukan itu memiliki tujuan. Jadi ketika kita sudah merencanakan sesuatu dan itu sudah pasti memiliki tujuan tertentu, kenapa kita merencanakan hal tersebut. Begitu. Itulah kenapa hal-hal tadi dibahas karena memiliki tujuan begitu. Tujuan yang tujuan untuk peningkatan atau keperluan untuk di tingkat perekonomian yang ada. Tuh. Dan sekian sudah selesai presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Eh, untuk teman-teman sekalian, marilah kita eh, semangat untuk meningkatkan perekonomian yang ada di negara kita. Jadi, eh, ketika kita sudah bergerak sekarang, jadi kemungkinan kita bakalan sukses di lain hari. Jadi sekarang kita menanam modal untuk kedepannya, begitu. Karena dalam kehidupan kita tidak akan pernah putus dengan yang namanya perekonomian atau ekonomi, begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas sudah menonton tentang penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.